Halo teman-teman, satu hal yang pasti kalian tunggu-tunggu ketika teman-teman menjalani perkuliahan di suatu kampus tertentu. Dalam hal ini yang saya bicarakan adalah kampus UT, adalah tentu teman-teman menantikan kelulusan dan teman-teman mendapatkan ijazah yang diharapkan dapat berguna untuk diri sendiri dan juga berguna untuk masyarakat. Nah, satu hal yang harus teman-teman pastikan adalah tentang kelulusan perkuliahan kalian. Nah, teman-teman, pada video saya kali ini saya akan memberikan beberapa video yang nantinya akan saya taruh di dalam sebuah playlist yang akan membahas khusus tentang kelulusan UT. Mulai dari teman-teman harus mengetahui syarat apa saja agar dinyatakan lulus perkuliahan di UT, sampai teman-teman nanti adalah proses menerima ijazah itu sendiri. Nah, teman-teman harus ketahui dengan baik supaya prosesnya berjalan dengan baik. Nah, teman-teman, untuk video saya yang pertama tentang kelulusan UT ini, saya ingin sharing persyaratan apa saja yang dibutuhkan agar teman-teman itu dinyatakan lulus, atau persyaratan kelulusan program atau perkuliahan di UT itu apa saja. Nah, tentu saya akan membagikan ini bersumber dari katalog UT, yaitu katalog penyelenggaraan universitas terbuka yang terbaru. Dan mari kita simak bersama-sama. Teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika teman-teman itu menjalani perkuliahan di UT, hal terakhir yang harus teman-teman perhatikan ketika teman-teman sudah memenuhi semua syarat kelulusan, teman-teman harus memastikan apakah sudah benar-benar memenuhi syarat kelulusan kuliah di UT. Nah, mari kita lihat di layar. Di dalam katalog penyelenggaraan universitas terbuka ini, saya akan sharing dengan teman-teman terkait dengan persyaratan kelulusan program. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa berdasarkan peraturan rektor UT nomor 18 tahun 2017 tentang syarat kelulusan dan predikat kelulusan bagi mahasiswa UT dan syarat kelulusan mahasiswa UT adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama ini adalah persyaratan kelulusan untuk program sarjana atau S1. Yang pertama, lulus semua mata kuliah yang dipersyaratkan tanpa nilai E. Jadi teman-teman, semua mata kuliah yang wajib kalian selesaikan di program sarjana itu, baik teman-teman yang melakukan alih kredit maupun tidak, mata kuliah yang harus teman-teman selesaikan itu semuanya tidak boleh ada nilai E. Jadi ini jelas. Yang kedua, lulus TAP dengan nilai minimal C. Jadi salah satu mata kuliah yang ditempuh di program sarjana adalah TAP atau tugas akhir program. Tapi untuk nilai TAP agar dinyatakan lulus adalah minimal C. Yang ketiga teman-teman, ini persyaratan IPK minimal adalah 2,00 kecuali. Jadi kecuali program studi S1 PG PAUD IPK minimal 2,25. Program studi S1 pariwisata IPK minimal 2,5. Program studi S1 sistem informasi IPK minimal 2,75. Nah, selain 3 program studi ini, IPK minimal 2,0. Ya, silakan dipahami. Tapi teman-teman, tentu teman-teman tidak mungkin menginginkan IPK yang paling rendah. Saya yakin teman-teman ketika menjalani perkuliahan di UT, teman-teman pasti akan berusaha memperoleh nilai yang terbaik, nilai yang sangat memuaskan, sehingga teman-teman semakin yakin
untuk memanfaatkan ijazahnya nanti di dunia pekerjaan, baik untuk diri sendiri, baik untuk masyarakat secara umum. Nah, ini hanya persyaratan minimal. Jadi semua program studi selain 3 ini IPK minimal 2,00, sedangkan PG PAUD minimal 2,25, PG pariwisata 2,5, dan sistem informasi 2,75. Selanjutnya syaratnya adalah nilai minimal B untuk mata kuliah pemantapan kemampuan mengajar PKM dan pemantapan kemampuan profesional PKP FKIP. Jadi teman-teman yang prodinya pendidikan guru seperti S1 pendidikan ekonomi, S1 pendidikan bahasa Inggris, S1 pendidikan matematika, S1 pendidikan kewarganegaraan. Di sana ada mata kuliah PKM dan PKP untuk fakultas FKIP ya. Nah, khusus mata kuliah PKM dan PKP itu nilainya minimal B, maka bisa dinyatakan lulus. Kemudian yang kelima, nilai minimal C untuk mata kuliah, nilai minimal C untuk mata kuliah khusus ya bagi praktikum prodi pendidikan biologi, pendidikan fisika, dan pendidikan kimia FKIP. Nilainya minimal C. Kemudian nilai minimal C juga untuk praktik kerja lapangan PKL program S1 Agribisnis FST. FST ini Fakultas Sains dan Teknologi. Kemudian praktik pengalaman beracara program S1 Ilmu Hukum dan praktik kerja perpustakaan program S1 Ilmu Perpustakaan FISIP. Jadi 1 sampai 3 ini nilainya minimal C agar dinyatakan lulus. Kemudian yang poin terakhir F ini harus teman-teman perhatikan. Mahasiswa tidak sedang melakukan registrasi mata kuliah pada saat penetapan kelulusan dan tidak ada masalah administrasi akademik dalam kurung pembayaran paket tertinggal kelengkapan berkas registrasi. Jadi teman-teman, ketika teman-teman itu pada semester tertentu menjalani ujian atau UAS yang terakhir kalinya dan teman-teman sedang menanti pengumuman nilai dan yakin nantinya tidak akan mengulang mata kuliah lagi jika sudah memenuhi syarat kelulusan. Jika teman-teman nanti ingin ditetapkan kelulusannya, teman-teman jangan pernah melakukan registrasi mata kuliah. Jadi ini penting ya. Jadi jika teman-teman sudah merasa memenuhi syarat kelulusan semuanya, hal yang penting itu teman-teman jangan pernah melakukan registrasi mata kuliah. Karena apa? Jika teman-teman melakukan registrasi mata kuliah, maka secara otomatis kelulusan teman-teman itu akan tertunda. Ya, jadi akan tertunda. Makanya di sini disebutkan agar dinyatakan lulus, mahasiswa tidak sedang melakukan registrasi mata kuliah pada saat penetapan kelulusan dan tidak ada masalah administrasi akademik seperti pembayaran paket tertinggal dan kelengkapan berkas registrasi. Jadi semua berkas registrasi itu juga harus lengkap. Jadi ini adalah 6 poin utama untuk persyaratan kelulusan program sarjana di UT. Jadi teman-teman silakan perhatikan. Ini harus teman-teman perhatikan supaya teman-teman nanti tidak salah langkah. Kemudian teman-teman, yang kedua untuk persyaratan kelulusan program diploma. Ini yang pertama, lulus semua mata kuliah yang dipersyaratkan tanpa ada nilai E. Jadi semua mata kuliah yang harus ditempuh sama, tidak boleh ada nilai E. Kemudian IPK minimal 2,0. Kemudian nilai minimal C untuk mata kuliah praktik kerja kearsipan, program studi D4 kearsipan fisik. Kemudian yang terakhir sama, mahasiswa tidak sedang melakukan registrasi mata kuliah
pada saat penetapan kelulusan dan tidak ada masalah administrasi akademik seperti pembayaran pajak tertinggal, kelengkapan berkas registrasi. Nah, hal yang sangat singkat ini yang dapat saya bagikan kepada teman-teman. Jadi langkah pertama ketika teman-teman pada semester tertentu adalah ujian atau UAS terakhir dan teman-teman merasa bahwa nilainya teman-teman itu nantinya akan memenuhi syarat kelulusan, teman-teman sambil menunggu nilai dari ujian terakhir itu keluar, teman-teman harus mengetahui syarat kelulusan ini. Nah, nanti setelah nilai akhir itu diumumkan, teman-teman silakan dicocokkan semuanya apakah nilai keseluruhan mata kuliah itu sudah memenuhi syarat kelulusan atau tidak. Jadi ini adalah persyaratan kelulusan untuk program sarjana dan program diploma. Demikian teman-teman persyaratan kelulusan yang ada di UT khusus untuk program sarjana dan diploma. Semoga bermanfaat untuk kalian dan nantikan video saya selanjutnya tentang pengumuman nilai akhir mata kuliah atau pengumuman nilai ujian akhir semester. Terima kasih.